Semangat pagi teman-teman, kawan kawin, sahabat-sahabit, dimanapun Anda berada. Saat ini Sofyan berada di depan kantor pos Balikpapan. Ya, ingin bercerita buat teman-teman yang mau. Saat ini fenomenal yang punya penghasilan tinggi itu tidak bisa dipungkiri, teman-teman. Ya, YouTuber. Masa sih YouTuber penghasilan tertinggi tahun 2020, tahun 2021 itu dari Jepang, seorang anak kecil yang berumur 9 tahun. Kalau dirupiahkan penghasilannya per bulan itu sekitar 400 miliaran lebih. Nah, tentunya saya juga heran sih, kok bisa sih penghasilannya sampai miliaran per bulan? Setelah saya tonton isi daripada YouTube tersebut, ternyata hanya mainan. Seperti mainan di PAUD tuh, kalau di Balikpapan anak-anak yang naik tangga, ayun-ayunan, ternyata subscribernya jutaan, bahkan miliaran setiap bulan. Luar biasa. Memang tidak bisa dipungkiri, saat ini seluruh dunia dari jumlah penduduk yang konon katanya sekitar 7 miliar orang, ya, internet itu sudah disukai, disenangi oleh penduduk 4,25 miliar. Itu berdasarkan apa yang saya lihat dari Google. Benar tidaknya walahu alam, ya. Saya juga nggak bisa menghitung dong kalau tidak tahunya dari Google. Termasuk teman-teman semuanya yang ada di Balikpapan, atau Anda yang sedang menyaksikan nih, mungkin yang menyaksikan ini salah satunya YouTuber yang sudah sukses. Ya, harapan saya Anda sukses, bagi-bagilah ilmunya untuk teman-teman yang masih pemula seperti saya nih. Coba-coba untuk peruntungan di YouTube. Ini salah satunya, hari ini saya belajar untuk menjadi seorang YouTuber. Kembali lagi, bukan hanya anak kecil tersebut yang berhasil, ya. Di Indonesia juga banyak. Kalau kita lihat dari postur tubuhnya, ya, tingginya tidak sampai 1 meter, ya. Dan maaf, saya tidak bisa menyebutkan namanya. Saya kira teman-teman pasti tahu. Itu luar biasa penghasilannya per bulan. Konon bisa menghasilkan 1 miliar rupiah 1 bulan. Padahal apa sih isinya? Isi hanya cerita, hanya di sekitar keluarganya, dan itu subscribernya banyak sekali, ya. Nah, kemudian di Afrika, seorang yang berkulit hitam dengan model yang dibilang cakep, enggak, tapi ternyata apa yang dia lakukan itu banyak disenangin oleh subscribernya, bahkan bisa sampai miliaran juga, sama dengan yang YouTuber dari Jepang. Nah, oke lah, kalau untuk artis, aktor, dia membuat satu konten di YouTube, itu tidak mengherankan saya, karena dia sudah merupakan seorang public figure. Nah, yang mengherankan saya bukan public figure, bukan siapa-siapa, dan sekarang jadi siapa-siapa. Itu yang mengherankan saya. Nah, setelah saya perhatikan, ternyata fenomenalnya tidak usah mengatur kalimat dengan rapi. Kenapa saya bilang tidak usah dengan rapi? Banyak kan sekarang ini boleh dikatakan 75% orang itu bosan dengan yang diatur. Kalau diatur istilahnya itu otak kiri, ya. Apa ya? Nah, itu contohnya. Jadi seperti lukisan. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Avandi, pelukis terkenal
atau pelukis legenda di Indonesia, lukisannya itu abstrak dan itu harganya mahal. Jadi samalah, untuk menjadi seorang YouTuber tidak perlu mengisi konten yang teratur, rapi, terstruktur. Itu malah nggak laku saya kira. Justru hari ini saya ingin belajar supaya tidak teratur, tidak mengatur. Ya, menurut teman-teman seperti apa? Nah, kemudian ada lagi satu lukisan yang namanya Mona Lisa. Dan lukisan tersebut dibilang bagus, tidak juga. Tapi harganya mahal. Sampai sekarang itu terkenal dan itu misteri. Kemudian ada lagi pelukis yang namanya Pablo Picasso. Lukisan Pablo Picasso itu sampai dibeli oleh pangeran dari Arab, harganya bahkan mencapai 1 triliun harganya sebuah lukisan. Padahal lukisan tersebut dibilang bagus tidak juga, abstrak. Nah, sama halnya lah dengan seorang YouTuber. Kalau yang teratur kalimatnya, kemudian dia membuat sesuatu yang rapi, yang cantik, yang cakep, itu belum tentu laku. Justru yang laku yang aneh-aneh, yang fenomenal, yang unik-unik, yang gagap-gagap. Contohnya seperti kenapa ya? Nggak tahu. Nah, saya mau ngomong apa tadi? Jadi lupa saya. Wah, ya maklum lah. Namanya sudah senior. Maaf ya, saya belum tua. Senior. Dan saya menyaksikan di daerah sini juga cukup mendukung untuk saya belajar dan mencoba nikmatkah menjadi seorang YouTuber. Nah, saya ingin mencoba. Tentu teman-teman yang sudah berhasil, yang sudah sukses, pelanggannya sudah mungkin jutaan, mungkin miliaran, kok triliunan belum lah ya, karena penduduk dunia itu baru sekitar 7 miliaran. Dan di Indonesia dengan penduduk berjumlah 275 juta, konon informasinya ya, itu melebihi daripada jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan sarana internet. Jadi di sini saya ingin mencoba ya, mengambil 1% saja dari jumlah 270 juta itu, 1% saja. Alhamdulillah. Nah, mungkin juga yang menyaksikan saya ngigau ini mungkin bertanya ini, kok topinya putih, bajunya warna merah? Ingat loh teman-teman, keberanian tanpa kesucian tidak ada apa-apanya. Begitu pula kesucian tanpa keberanian pun sama. Jadi saya terinspirasi dengan warna bendera kita, merah putih ya. Jadi saya pakai topi warna putih, harapannya isi dalam kepala saya ini juga suci, sebagaimana topi yang saya pakai warna putih. Wah, tentunya kok jadi pede ya. Nah, kenapa bajunya warna merah? Tentunya baju ini membungkus badan saya. Di dalam badan saya ada hati, segumpal hati yang selalu suci dan berani. Oke, kembali lagi ke topik semula, fenomenal
penghasilan daripada YouTuber. Memang untuk keberhasilan seorang YouTuber itu bukan sesuatu yang mudah, membalikkan telapak tangan seperti ini. Kalau membalikkan telapak tangan seperti ini memang sangat mudah. Nah, begitu pula untuk seorang YouTuber yang sukses, saya melihat dan saya mencermati tidak harus membuat kalimat yang rapi. Kalau seperti di perkantoran harus menyusun kalimat yang rapi. Contohnya pada waktu acara seperti saat ini di Balikpapan, acara menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Pasti pembawa acara mengatakan, kepada yang terhormat Bapak Lurah, kepada yang terhormat Ustadz, dan kepada orang yang terhormat para hadirin hadirat di tempat ini. Tentunya kalau teman-teman mendengar kalimat itu pasti bosan kan? Iyalah, ngapain sih dengan yang itu? Nah, oleh karena itulah YouTuber yang unik-unik itu sangat laris. Ya, contoh yang saya katakan tadi, di Indonesia itu ada yang tingginya tidak sampai 1 meter. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak akan menyebutkan. Mungkin beliau menyaksikan saya menyampaikan ini. Beliau punya penghasilan bisa 1 miliar lebih per bulan. Bahkan anaknya pun dibuatkan channel. Penghasilannya hampir menyamai orang tuanya. Nah, kemudian ada juga artis. Sekali lagi saya tidak bisa sebutkan namanya. Anak tersebut umurnya belum ada 3 tahun, mungkin 2 tahunan. Tapi sudah punya channel dan sudah punya penghasilan. Kenapa? Nah, secara logika itu nggak masuk. Tapi itulah faktanya yang terjadi saat ini. Sesuatu yang unik, sesuatu yang tidak masuk akal, itulah yang menjadi duit. Ngomong apa lagi ya? Kok jadi lupa saya? Ya nggak apa-apa. Memang saya harus menyampaikan apa adanya dan tidak ada apa-apanya. Apalagi saya hari ini, rasanya saya kok cakep sekali gitu loh. Kenapa? Karena saya sendiri di sini, tidak ada yang lain. Jadi saya sudah yang paling cakep di depan kantor pos ini. Ngomong apa lagi ya? Oke. Ya, kembali lagi. Kenapa sih tidak semua orang yang mencoba peruntungannya menjadi seorang konten kreator di YouTube, tidak semua 100% berhasil? Kenapa? Kadang-kadang mengikuti aturan yang dibuat sendiri. Nah, sekarang saya tidak mengikuti aturan yang ada, tapi saya coba apa adanya sih untuk menjadi seorang YouTuber. Jadi hari ini tanggal 15 Oktober tahun 2022 saya mencoba untuk menjadi seorang YouTuber. Kalau seorang anak yang berumur 9 tahun bisa, dan kalau seorang yang tingginya tidak sampai 1 meter bisa, dan kalau seorang anak yang berumur 3 tahun bisa, saya pun harus bisa.